Wasya Imeli. Rasanya udah cocok ya kalau dipanggil Cece gitu ya. Senang sekali pemirsa Jawa Kopdar TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Saya Indah Kumaidi kembali hadir menjumpai Anda karena di sore hari ini, wah bisa dilihat ya, sudah pakai merah-merah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus di rumah masaknya udah ada mie. Terus katanya kita harus angkat setinggi mungkin. Pastinya udah bisa nebak ya, karena sore hari ini kita akan mengenal lebih dekat kebudayaan Tionghoa di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali ya di sore hari ini kita bisa mengenal lebih dekat kebudayaan Tionghoa karena beberapa hari lagi, menghitung hari ya, kita akan merayakan bersama Imlek begitu. Di samping Indah sudah kita hadirkan narasumber yang luar biasa yang sudah paham detail sekali tentang kebudayaan Tionghoa termasuk Imlek. Langsung saja di sini sudah ada Susu Ali M. Santosa, budayawan, pengurus DPD Penghimpunan Persahabatan Indonesia Tiongkok, PPIT Jawa Timur. Halo, selamat sore Susu Ali, gitu ya. Oke, ini gimana kabarnya sore hari ini? Baik-baik. No, baik-baik. Ini kita sudah kompak ya, pakai merah-merah ya. Oke. Termasuk di sampingnya ini juga sudah ada Susu Anuraga selaku tokoh masyarakat Tionghoa. Halo, Susu Anuraga. Ini harus semangat. Gimana kabarnya sore hari ini? Baik. Baik sekali apa baik? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Oke, ini sebelumnya karena Imlek ini menghitung hari ya, beberapa hari lagi, berapa ya? Tidak sampai 1 minggu ya, kurang dari 1 minggu kita akan segera masuki Imlek di tahun ini. Persiapannya gimana? 4 hari ya, 4 hari lagi 13 ya. Iya. Oke. Imleknya kan tanggal 17. Oh, itu ya. lagi. Gimana persiapannya dari Susu Ali terlebih dahulu? Oh gitu Di ya. rumah, apakah sudah ada persiapan untuk dekor rumahnya atau bagaimana? Ya biasanya kan ya cuma ada mengundang saudara, betul enggak? Ya, sana family siapa yang mana semua kumpul, kita makan malam bersama. Makan malam tentu bersama. ada mie, betul enggak? Tentu ada mie. Iya, mie itu untuk semua penanda panjang umur, betul enggak? Penanda panjang umur. Oke, kalau bisa. Selain itu kan harus kasih angpau sama. Berarti nanti habis ini saya juga minta ini ya, angpau ya. Bisa ya. Ini kan. Tapi tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Betul ya? Iya, nggak boleh kalau cepet-cepet ya. Iya, tanggal. Oke, kalau Waktunya. Oh belum. Oh iya, kalau Susu Anuraga sendiri gimana persiapannya? Apakah sudah Kalau mulai rumahnya Pak mengundang? Ali kan mungkin sudah rapi, sudah bersih. Iya. Kalau rumahnya saya, wah ini masih berantakan. Maka menjelang Imlek ini kita harus bersihkan rumah. Harus Iya kan, bersihkan ditata lagi, dirapikan supaya jinnya katanya yang positif bisa masuk semuanya. Hokinya biar banyak ya? lancar. Oke, langsung saja kita kepada pertanyaan yang pertama ini ya. Tadi yang Indah sudah katakan kepada pemirsa, ini sudah persiapan pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki merah-merah. Termasuk narasumber kita juga pakai ya warna merah. Tapi kalau kita lihat di sini merahnya ada berbeda-beda, begitu ya. Iya kan? Ada yang merah, ini merah hati, gitu ya. Ini merah marun. Kalau saya ini merah apa ya pemirsa ya? Makan hati. Iya, makan hati. Jangan ya. Ini saya tanyakan dulu kepada Susu Ali, apakah merah itu memang pertanda warna khusus dari Imlek atau mungkin ada arti dan makna di dalamnya atau ada warna lain sebenarnya selain merah? Boleh memang turun temurun ya. Iya. Tradisinya itu kalau Imlek pasti pakai baju merah. Baju merah. Ya supaya katanya semarak, betul nggak? Ya betul, hoki. Oke. Betul ya. Ya merah menandakan yang api. Ya. Oke, Dari tapi ada semangat. makna khusus arti dari merah begitu? Susu? Ya supaya hoki gitu. Supaya hoki. Jadi nggak boleh kalau saya ganti warna ungu gitu? Ini atau gimana? memang tradisinya harus merah ya. Tradisinya harus merah. Apakah itu juga pertanda biar dapat angpaunya lebih besar ya? Betul. Oke. Itu terkait dengan warna. Tapi kalau misalnya untuk tradisi makan mie, termasuk seperti katanya harus diangkat setinggi mungkin, itu apakah ada artinya untuk? Iya, kalau kita makan mie-nya pendek-pendek kan seolah-olah kita ini wah harapannya pendek, nggak panjang umur ya. Tapi kalau kita angkat panjang kan, wah panjang ini sebagai sebuah harapan, ya sebagai sebuah harapan bahwa nanti kita bisa
berusia panjang. Oh, iya kan? seperti itu. Jadi harus diangkat Ya, jadi setinggi tinggi, ya, mungkin. iya. Panjang apa yang bisa kita capai ya? Jadi artinya itu. Oh, seperti itu. Gak lupa selain ini pasti biasanya ada kue keranjang. Oh, Nah, ada itu juga, gimana? ya. Apakah juga ada filosofi khusus terkait dengan kue keranjang begitu? Ya, kalau kue keranjang itu kan biasanya kita pakai juga pada saat kita ibadah ya. Ibadah kepada leluhur terutama ya, kalau Iya. kita menjelang Imlek itu kita ibadahnya kepada leluhur. Nah, di antara sesajian itu ada kue keranjang. Kue keranjang itu manis, lengket, ya kan? Jadi harapannya adalah keluarga itu rukun, dekat, lengket seperti kue keranjang itu. Kemudian rasa manisnya itu adalah harapan kita ke depan. Kita juga senantiasa beroleh rasa manis dalam hidup. Oh, seperti itu ya. Jadi memang maknanya banyak. Menandakan bersatu. Nah, bulat. Ya, betul ya. Betul, Bulat. ya. Tambahin ya. Iya, betul. Oke, tapi kalau misalnya tahun ini saya tadi melihat ini ngintip Iya. sedikit. Wah, Boleh, ini boleh. ya ngintip sedikit ini pemirsa bisa dilihat ya. Ini karya dari Susu Ali sendiri ya. Iya. Wow, luar biasa. Ini sudah pertanda ya. Ini adalah kuda ya. Iya. Apakah tahun ini kuda api katanya tahun ini. Tapi Kuda api. ada beberapa pemirsa atau mungkin masyarakat juga ada yang bilang, loh bukannya kuda air ya. Nah ini saya tanyakan langsung kepada pakarnya. Apakah sebenarnya tahun ini tuh pertanda kuda api atau mungkin ada filosofi khusus seperti itu? Kalau memang itu kan kuda api. Hanya tapi ada kandungan. Iya. Ping U ini gabung kandungannya itu air. Oh. Tapi ada cara ngeliatnya beda-beda. Mungkin yang naing ini kebanyakan untuk lebih cocok untuk lihat di feng shui. Iya. Ya, feng shui gitu ya. Iya, ngeliat feng shui-nya. Tapi berarti, Iya. jadi kita lebih condong ke mana ini? Iya. Apakah memang kuda saja mengartikannya atau seperti kalau- apa? Ya, Pak Tzu juga yang ini memang tahun ini memang tahun kuda api. Ya, tapi ada yang cara pakai yang air itu ada. Ya. Jadi memang ada dua macam. Dua macam. Iya. Begitu. betul. Sama-sama betul, Betul. tapi memang Iya. tahunnya kuda api Ya. begitu ya. Mungkin perlu ditambahkan kadang-kadang orang ini, wah, kalau yang lahirnya belum Imlek, Iya, belum begitu Xinjia, gimana? katanya, waduh, masih sionya masih ikut yang ular. lalu, iya. Betul enggak? Kalau sudah Imlek baru tahun kuda. Nah, itu gimana cara melihatnya? Nah, Apakah itu masuk? kita kalau melihat dari Nongli, betul enggak? Ya, dari petani punya ya. Iya. Li Chun. Sistem. Nongli kan Cina punya. Itu Li Chun. Li Chun itu mulai cocok Terbitnya. tanam apa ya. Li Chun itu pasti tiap tahun itu di Februari tanggal 4 ada yang tanggal 5 di antara Oke, itu. di antara itu 4 dan 5. Berarti kalau yang tahun ini Februari tanggal 4 kalau sudah lewat itu jam 5 subuh. Iya. Itu sudah masuk di kuda. Kalau sebelumnya jam 4 berapa itu masih ular. Masih ular. Ya, jadi ini bukan lihat dari tahunnya. Jadi kita melihat jam berapakah bayi itu lahir. Tujuannya itu perbatasannya di sana. Oke, Ya. jadi kurang lebih titiknya itu adalah di jam 5 itu tadi sudah Ya, kalau ikut jam ke 4 lebih itu anggaplah jam 5 itu sudah pasti lewat. Itu sudah ikut show-nya show kuda. Oke, Ya. jadi nggak harus nunggu Xinjia dulu ya, tapi di Tidak. 4 sampai 5 Kadang-kadang Februari itu. Xinjianya juga bisa awal, Oh kadang iya. mundur. Ya, ini Oke. Kalau ternyata Xinjianya di awal itu bagaimana? Apakah ya memang tetap. sudah ikut? Kalau tanggalan umum itu pasti di antara Februari 4 atau 5 tidak lari di sana. Wow, seperti itu ya. Ini kita akan masih banyak sekali ngobrolin seputar mengenal lebih dekat kebudayaan Tionghoa. Dan sebentar lagi, kalau tadi di sini sudah ada Susu Ali dan juga Susu Anuraga, sebentar lagi sudah ada temunya Indah nih ya, akan mampir ke studio TV9 Nusantara. Bagi pemirsa yang penasaran, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang Pintar. Kopi Darmo,
Jawa Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih kembali lagi ya untuk mengenal lebih dekat kebudayaan Tionghoa. Nah, tadi Ida sudah menjanjikan ya, kalau tadi di sini sudah kita hadirkan ada Susu Ali dan juga Susu Anuraga. Ada teman Indah yang juga bisa dibilang seumuran ya sekarang. Ini anak-anak muda nih. Langsung saja di sini sudah hadir bersama kita ada Ko Ivan Arista MBA selaku Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya. Halo Ko Ivan. Selamat sore Oke. untuk Indah. Selamat sore untuk Soali dan juga narasumber kita, senior kita semua. Oke, luar juga biasa. untuk pemirsa TV 9 Nusantara. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar Baik, biasa, sehat, luar luar biasa. Persiapan menuju Imlek gimana ini? Rumah udah mulai dibersihkan, Nah. mulai ditata dekorasinya tuh gimana? Persiapan menuju Imlek ini kalau dari segi milenial ya, mungkin dari anak-anak muda ada kita dengar dari senior-senior kita, Imlek itu selalu identik dengan angpau. Angpau. Ya, selalu identik dengan angpau. Sebetulnya angpau itu apa maknanya? Kalau yang saya tahu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh senior-senior kita. Angpau dalam bahasa Mandarin itu hongpao atau ya sui qian. Ya sui qian. Yang mana ya sui qian itu artinya menekan. Sui itu artinya umur atau usia dan qian itu artinya adalah uang. Oh. Nah, oleh karena itu, ya sui qian itu biasanya diberikan oleh orang-orang tua kepada anak-anak muda atau anak cucunya yang masih muda atau yang masih kecil untuk bisa memperpanjang usia mereka. Oh, Untuk begitu. bisa panjang umur dan Iya. juga sehat selalu. Oleh karena itu, kita sering melihat bahwa pasti angpau atau hongpao atau ya sui qian itu dari yang senior memberikan kepada anak-anak atau yang masih kecil-kecil. Oh, gitu. Mungkin begitu. Tapi katanya harus yang belum menikah. Itu gimana kok? Apakah yang sudah menikah juga nggak boleh dapat apa atau gimana? Ini langsung klarifikasi ini. Ya, tentunya dalam beberapa tradisi karena Tiongkok sendiri juga sangat besar. Kurang lebih sama seperti Indonesia ya. Ada beberapa suku di sana yang memperbolehkan, ada beberapa yang mungkin ini adalah praktek yang kurang umum ya. Oke. Karena biasanya kalau seseorang itu sudah menikah, mereka yang justru akan memberikan. Ada yang untuk generasi-generasi di bawahnya Iya. Iya. dan ada beberapa suku yang justru memberikan kepada orang tuanya. Oh, begitu. Itu Betul yang sekali. saya baru dengar ya. Berarti ada angpau yang diberikan dari Kalau yang- anak kepada orang tua. Itu gimana? Kalau yang sudah menikah, yang sudah punya anak kasih. Begitu, yang memang sudah bekerja, sudah Iya. berkecukupan, itu memberikan kepada orang Iya. tuanya. Oh, Tapi menarik orang ya. tuanya kasih ke cucu Cucu. juga. Oh, Ya betul ya. Betul, betul. Makanya kadang saya lihat nih konten-konten di TikTok, nggak apa-apa nih ngasih ke papa mama karena papa mama akan ngasih ke cucunya. Baliknya lebih besar ya, lebih untung gitu biasa. Itu biasanya di TikTok gitu. Tapi kadang katanya tuh ada nominal-nominal yang dihindari. Katanya kurang hoki. Itu gimana kok? Nah, itu tentunya berhubungan dengan numerologi Tiongkok ya. Kalau misalkan Kak Indah nih diberi 4 juta Iya. sama 800.000, pilih mana? Oh, aduh, kok kepikiran ya. 4 juta sama 800.000, pilih mana nih? Bisa nggak kalau 800.000 tapi 10 kali? Nah, gitu? karena 8 juta jadi. Iya. Iya pinter ya. 8 juta. Oh, pinter. Jadi memang itu kan berhubungan dengan bahasa Mandarin sendiri Betul. ya. Oke. Ada Iya. beberapa pelafalan Iya. yang memang itu bisa diasosiasikan dengan kata-kata yang bermakna kurang baik. Oh, Seperti begitu. kenapa kalau kita menghindari angka 4? 4 gitu biasanya. Karena angka 4 dalam bahasa Mandarin pelafalannya adalah se. Ya. Se. Se itu sama persis dengan meninggal dunia. Meninggal dunia pelafalannya se. Ya. Se dengan se. Oh, ternyata seperti itu ya. Jadi Betul, jadi bukan hindarin. karena akal-akalan barat gitu kadang orang-orang gitu ya, tapi memang ada makna di dalamnya karena pelafalannya hampir mirip Betul dengan sekali. Dan Mana yang kurang dunia. baik? Makna yang kurang baik. ada juga mungkin yang angka-angka yang disuka ya. Yang Iya. disuka Iya. seperti apa? 6. 6 le. 6 dalam bahasa Mandarin liu. Liu. Itu sama seperti le. Kayak le. Le itu Hebat. kalau dalam bahasa Mandarin gembira. Kuai. Gembira. Kuai le. Kuai le. Oh, kuai le. Makanya Xinyan kuai le ya. Oh, Iya, iya. gitu. Tapi Artinya kalau dalam sudah konotasi gembira. dalam bahasa Kanton le itu artinya luck.
Laki. Artinya Laki, laki keberuntungan. Keberuntungan. Nah, oleh karena itu 6 ini sangat Betul. disuka ya, Betul. sangat disuka. begitu, 6, oke. 6. Iya. Leo, Tasun. Oh. Oke, begitu ya. Jadi memang ini fun fact ya pemirsa. Kalau Betul. misalnya dalam bahasa Mandarin itu ada 4 nada. Jadi Iya. ketika kita agak kepleset ya, ketika ngomong itu sudah bisa beda arti. Betul. Begitu. Makanya kenapa angka 4 itu dihindari karena dalam pelafalan bahasa Mandarin begitu ya, itu takutnya mepetnya ke Mepet, ya. sana, Iya. artinya ke makna yang sana. Ini menarik sekali ya. Wah, ini. Tapi kita juga harus gimana nilainya udah bagus ya. Wah, 100. Ini kayak ujian ini ya, langsung ya, ujian sekarang ya. Jurinya ada 2, saya mandu ini. Betul. Dan juga yang di kursi penonton Iya, itu dan sebetulnya ada gurunya guru kita. Iya, gurunya Ada guru guru paling kita. senior kita. Ada 2 guru di sana. Terima kasih yang sudah menghadirkan kami semua. di Oke, sini. luar biasa tentunya. Oke ya, kita lanjutkan pemirsa. Ini nggak afdol rasanya kalau kita nggak belajar tentang sejarahnya Imlek itu seperti apa. Ini sudah ada 2 pakar yang kita hadirkan. Kita akan membahas dari sudut pandang Tionghoa dan juga Chinese itu seperti apa. Apakah ada perbedaan di dalamnya atau mungkin dalam tata cara dari bangun tidur sampai malam itu ada perbedaannya. Mungkin dari siapa dulu ini? Dari sini nanti Mana, bisa ayo. menambahkan ya ini. Oke. Iya. Ini adalah pelaku kedua untuk diuji. Oke, silahkan. Ini kalau Ustaz kita Nuraga. bicara tentang Imlek itu, kalau kami dari umat Konghucu ya terutama, itu kita mulainya dari sebelum Imlek itu sendiri. Jadi kita mulai tanggal 24 bulan 12 Imlek. Iya. Iya, iya, tanggal 24 bulan 12 Imlek. Jadi pada saat itu kita sudah mempersiapkan diri kita dengan melakukan kegiatan yang sifatnya kegiatan sosial. Jadi kita biasanya berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Oke. Ya, karena pada saat itu juga diyakini dewa dapur atau malaikat dapur itu naik. Oh. Ya, jadi makanya pada saat itu juga biasanya kalau kita di kelenteng ataupun di rumah yang punya altar persembahyangan, kita bersih-bersih pada saat itu. Begitu ya. Dengan harapan tentu saja semua sikap baik kita itu nanti bisa membawa berkah pada kita Oh, pada begitu. saat tahun baru. Oke, tapi Jadi semangatnya seperti itu. Jadi mulai tanggal 4 kita sudah mulai. Kemudian malam menjelang tahun baru Imlek, kita juga melakukan peribadahan persembahyangan kepada leluhur. Ya, sebagai ungkapan terima kasih sekaligus itu jadi momen ya bagi kita keluarga untuk kumpul bersama. Makanya pada hari itu kita biasanya makan bareng. Juicy, ya. Nah, iya juicy, Fun, ya, betul. fun, ya. Betul. Makan malam Kumpulnya ya, di situ makan ya. malam bersama. semua keluarga besar. Jadi itu bagian dari ritual ya kalau kami ya sebagai Ya. umat Konghucu itu sebagai ritual. Jadi kami melakukan itu sebagai ungkapan syukur pada Tuhan. Ya, sekaligus kita bisa berkumpul bersama, mempererat rasa persaudaraan, membangun kembali semangat persaudaraan. Karena mungkin biasanya kan rumah saling berjauhan. Ya. Nah, tapi pada saat itu kita berkumpul bersama Kumpul untuk lebih dekat ya. Nah, Oh, untuk seperti melakukan itu. ibadah bersama, mengingat kembali leluhur kita bagaimana, cerita bersama di situ, jadi seru. Oh, jadi seru ya. Oke, sama seperti tahun baru pada umumnya ya. Iya, Jadi memang dirayakan bersama keluarga Betul. besar. Betul. Yang memang rumahnya jauh kita dekatkan. Yang jauh Betul. mendekat, yang dekat Iya, lebih lebih dekat lagi. Oke, pemirsa, kita masih akan banyak ya mendiskusikan bagaimana kebudayaan Tionghoa. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar ini rasanya excited sekali ya. Meskipun bukan bagian dari yang merayakan, tapi kita jadi happy sekali melihatnya ya. Kekeluargaannya terasa, semaraknya terasa. Tapi ada satu pertanyaan di benaknya Indah. Kadang melihat itu, apakah perayaan Imlek ini sebenarnya dirayakan sebagai kebudayaan
atau suatu keagamaan begitu ya. Ini saya langsung lemparkan saja kepada sosok Ali, gimana kalau menanggapi hal itu? Ya, memang dua-duanya. Soalnya kan kalau melihat tahun Masehi ini 526. Ya, kenapa kok Imleknya pasti 25, tahun 2577. Ya, Betul enggak? Ya, selisihnya kan 551. Nah, itu memperingati tahun kelahiran. tahun kelahirnya Gongfuzi. Itu tahun 550 tahun sebelum Masehi. Tapi yang Cina kan lahir kan ditambah 1 berarti 551. Itu dari Gongfuzi kan guru, betul lah? Iya. Seperti itu. Memperingati, ya betul ya. Betul. Jadi apakah ada filosofi yang berbeda atau sebenarnya sama saja Sama, untuk yang merayakan? Iya. Begitu ya. Jadi nggak harus umat ini dulu, umat itu dulu, tapi selama memang bisa merayakan Imlek, sebenarnya semuanya juga bisa, begitu, Sur? Oh bisa. Ya, wah. ini kan ditentukan dari raja yang tahun sebelum itu gitu sudah peringati Ya, jadi kan- Gongfuzi, bener ya. Kamu Betul. Gong Miao kan. Jadi ya, harus kalau ngerti. kita lihat sejarah, itu di era dinasti Han, Han Wuti, Han jadi Wuti. kaisar yang ke-6 ya, Iya. itu dia menetapkan bahwa sistem penanggalan yang dipakai pada saat itu kembali kepada sistem yang dipakai di era dinasti Xia. Nah, itu adalah sistem penanggalan untuk petani. Ya, karena di Tiongkok sana adalah negara yang sifatnya agraris ya. Ya. Jadi sebagian besar masyarakatnya adalah bercocok tanam. Bercocok tanam. Kalau menggunakan sistem penanggalan dinasti Xia itu, maka mereka akan memperhatikan siklus tahunan itu berdasarkan gampang melihatnya. Oh, ini saatnya cocok tanam. Oh, ini saatnya ya kan untuk panen, sehingga mereka rakyat itu hasil panennya menjadi lebih baik. Ya kan. Jadi pada saat itu dengan dikembalikannya sistem penanggalan yang dipakai oleh dinasti Xia, maka rakyat itu menjadi lebih makmur. Jadi penanggalan itu benar-benar digunakan untuk kemanfaatan kepada masyarakat. Oh, seperti Jadi bukan sekedar legitimasi kaisar atau kekuasaan. Iya. Karena pada saat dulu sebelum dinasti Han itu, setiap kaisar, setiap dinasti itu punya penanggalan sendiri. Yang tahun awalnya itu berbeda. Memang penanggalannya mungkin sama ya, sistem kalendernya sama, tapi mulai tahun barunya itu berbeda. Jadi misalnya kalau dinasti Xia itu ya tahun barunya pada saat musim semi. Tapi ketika dinasti Shang itu berubah. Shang. Dia menjadi lebih maju. Bulannya menjadi bulan 12. Oke. Oh. Ya kan? Nanti dinasti Zhou maju lagi. Bulan awalnya tahun barunya itu jatuh pada saat musim dingin, bulan 11 saat Tongzi. Tongzi. Iya, jadi saat dingin sekali itu tidak cocok kan. Nggak, Jadi bagaimana ketika saat Ya. yang musim dingin sekali masyarakat harus merayakan sesuatu. Iya. Kan nggak cocok, nggak sesuai. Jadi makanya pada saat Akhirnya. dinasti Han itu kembali. Seperti itu. Tapi Ali, kalau misalnya di setiap tahun itu kan pasti ada yang berbeda. Misalnya di tahun ini adalah kuda api begitu ya. Apakah ada spesialnya untuk orang-orang yang memiliki sio kuda? Atau memang di tahun berikutnya ada ular, ada kelinci, itu apakah ada spesialnya untuk di tahun itu atau sebenarnya sama saja seperti itu? Apakah ada filosofi khusus di dalamnya? Ya memang kalau kuda api kan panas, ya atas api, bawah juga api. Ya memang, tapi semuanya kan harus lihat dari natal catnya masing-masing, betul lah. Kalau kamu dapat api ini ada yang tambah hoki, ada yang apa yang kurang, betul enggak? Ya itu semua dilihat detail. Yang ya. harus dievaluasi Iya. apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurang, begitu ya. Betul. Oh, seperti itu. Ini ya pasti pemirsa kalau sudah mendekati Imlek seperti ini, atau mungkin bahkan anak-anak kecil pasti suka sekali melihat yang namanya barongsai. Wah, itu. Ya, Dan barongsai. barongsai itu selalu diiringi dengan musik yang kencang sekali ya, tang 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 gitu biasanya ya. Itu saya tanyakan dulu kepada Ko Ivan, apakah ada makna di dalam barongsai itu? Apakah dulu ada cerita khususnya begitu tuh? Oke. Untuk barongsai biasanya kan identik dengan sesuatu yang bersuara sangat keras, iya, ya. sangat Mungkin keras. ditambah petasan, kembang api, dan juga
sesuatu yang sangat keras karena itu dipercaya untuk bisa mengawali satu tahun yang baru tanpa ada usikan-usikan atau gangguan-gangguan dari semua yang bersifat negatif di tahun sebelumnya. Jadi membersihkan di tahun yang baru dari semua roh-roh atau mungkin unsur-unsur negatif biar tidak ikut memasuki ke tahun yang baru. Oh begitu Mungkin ya. seperti Jadi bukan sekedar hiburan atau maskot saja, tapi ada filosofi ada khusus untuk maknanya ya. iya, maknanya seperti itu. Selain itu pasti di rumah-rumah tadi saya dibisikin ya sama Ko Ivan, wah udah mulai beli jeruk nih karena Imlek. Wah ini, kenapa harus buah jeruk? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus buah jeruk? Kenapa bukan yang lain? Kalau tadi kita bicara soal angka, sekarang kita bicara tentang pelafalan bahasa Mandarin itu Oke, sendiri. ini jadi guru lagi nih. Kita jadi muridnya lagi nih. Gimana Kita kok? bicara buah jeruk dalam bahasa Mandarin itu jizi. Nah, ji itu identik dengan ji. Ji itu adalah ji xiang ruyi atau taji tali yang melambangkan satu kesuksesan dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Jadi kita percaya ketika kita mengkonsumsi buah jeruk di tahun baru itu bisa membawa satu kebahagiaan dan juga keberuntungan untuk kita semua. Makanya sampai kalau kita di supermarket itu ya pasti ada yang namanya jeruk Mandarin. Wah, gitu. Jeruk Mandarin itu ada yang bisa dibilang seperti itu. Mungkin karena memang ini ya difilosofikan memang dari bahasanya itu ke arah yang baik juga. Betul. Oke. Mungkin tidak hanya itu ya, tidak hanya jeruk ya. Mungkin apa yang sering kali kita lihat? Ikan biasanya harus Apel, ikan. kalau buah apel, bingko, kenapa? bing an ya. Bing an. Iya, Kalau ya. ikan itu mungkin di tradisi yang agak modern, Iya. terkenal Iya. seperti lau yu sheng. Lau yu sheng. Makanan yang Iya. dikelilingi satu Dikelilingi, iya. keluarga besar, kemudian Iya. diangkat Iya. secara rame-rame, ikan salmon. Iya. Itu karena ikan dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah kelebihan atau berlebih. Oh, iya. Berlebih. Nah, ada satu peribahasa Iya. Nian Nian Yoi. Setiap tahun pasti ada ikan yang sebetulnya artinya adalah setiap Ada tahun berlebih. kita pasti ada kelimpahan. Oh, saya sampai merinding. Ibarat kata orang Jawa, iki iwae itu bukan cuman ikan Bukan, maksudnya, iya. tapi lauknya, begitu ya. Wow. Dan ada juga sedikit tradisi yang mana kalau kita makan ikan harus disisakan sedikit ya. Disisakan sedikit supaya di setiap tahun kita masih Masih sisa. Udah lebih. Kelimpahan itu semakin lama semakin tahun semakin banyak. Oleh Iya. karena itu jangan lupa di tahun yang baru Nian Yoi kita semua berkelimpahan dengan kita Iya. makan ikan di tahun baru kita. Nah, ini ya semakin menarik ya obrolannya. Iya. Ini rasanya nggak cukup kalau cuma satu episode, tapi tenang aja Jamaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Pintar. Ya Jawa Kopdar, dari tadi kita bahas makanan sampai jadi lapar ya. Ada satu lagi Iya. ternyata hidangan kalau misalnya menuju atau kita lagi merayakan Imlek yaitu tahu, katanya Ko Ivan. Tahu. Iya. Tahu. Tahu itu kalau kita bicara tahu dalam bahasa Mandarin tofu. 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 Ya. Nah, tofu ini fu itu melambangkan rezeki. Rezeki, hoki. Rezeki. Hoki. Ya, hoki. hoki itu sebetulnya adalah bahasa Hokkien. Hoki. Oh gitu. Bahasa Mandarinnya fuji. 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 Iya, Hoki iya, dalam iya. bahasa Hokkien yang mana pelafalan yang fu itu sama dengan tofu atau tahu itu. Jadi kita mempercayai kalau kita makan tahu di perayaan Imlek, Iya. pasti sepanjang tahun kita akan mendapatkan rezeki. Rezeki, wow. Ada hidangan apa lagi nih yang belum kita sebutkan ini di Banyak meja? sekali. Kalau kita, Iya, kalau iya, kita iya. sebutkan itu bukan jadi satu episode, tapi Iya. jadi satu bulan. Iya, gitu iya. ya. Tapi Jadi- itu adalah makanan yang identik ya. Jadi sambil makan, kita itu berdoa. Oh. Iya. Iya. Jadi ingat setiap sajian yang disediakan itu Iya. ada makna harapan kita, ya kan? Jadi doanya lewat sambil makan. Betul. Wow, oke. Tadi Su Anuraga juga bilang kalau
persiapan bersih-bersih rumah. Tadi yang sempat kita kelewatan adalah apakah juga ada aturan khusus kalau kita untuk membersihkan rumah? Apakah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan atau gimana, Su? Tadi ini dibilangin sama Pak Ali saya. Dibisikin ya. Iya. Sapunya ke dalam. Sapunya ke dalam, nggak boleh sampai keluar. Kenapa itu? Iya, jadi supaya rezekinya masuk terus. Oke, jadi nggak dibuang ya. Berarti itu dari halaman depan sampai ke dalam. Iya. Oh, seperti itu, gitu ya. Jadi itu maknanya supaya rezeki kita nggak ikut keluar, hal-hal baik nggak ikut keluar. Sapunya ada sapu khusus, atau sapunya bebas? Oh, bebas. Kalau ngepelnya sama, dari depan ke belakang, Su. Iya. Atau kalau bisa Ngepel ya, seperti cuma itu. sapu yang nggak Sapu, boleh. iya. Iya. Oh, seperti itu. Tapi kalau hari H kita mau nyapu lagi apa boleh atau sebaiknya sebelum? Sebaiknya Itu gimana, sebelum Su? sih. Iya. Gitu ya. Kalau hari H kan sudah banyak tamu. Oh iya. Masa banyak tamu kita nyapu. Rasanya tamunya sungkan mau Iya, masuk tadi ya. pulang tadi kan jadi. Oke, Jadi itu ya. bertamu. Oh ya, ngomong-ngomong soal Imlek atau mungkin tahun baru, perayaan tahun baru begitu ya. Kita pasti sebagai orang atau mungkin sebagai manusia di bumi ini selalu menyiapkan apa yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita kurangi, termasuk apakah bisa kita mempersiapkan supaya di tahun berikutnya, di tahun Imlek-Imlek berikutnya kita lebih baik lagi, rezekinya lebih melimpah lagi, sehat sekeluarga. Itu apakah ada yang bisa kita siapkan, Su? Ali? Iya. Kalau ini cerita Cek Nien Kua. Cek Nien Kua itu dari Wang Jingse yang sebelum masuk itu raja, sudah di bukunya itu disimpan itu. Ya. Turun temurun itu kita ada. Maksudnya kita udah ditahu, oh kenapa kena COVID itu sudah ada tandanya. Sungguhan tahun 2019 keluarnya kuahnya itu memang akan terjadi ini. Kayak zaman dulu mungkin wah kena penyakit kolera atau itu sudah memang sudah Sudah ada petanda. Nah, kalau untuk yang tahun kuda api, betul lah. Lah ini kuasyangnya itu Dien Ho Dong Ren. Ya, coba kalau untuk kesehatan kita yang penting ya kesehatan. Gimana itu? Ini antara api mengontra logam. Jadi untuk tahun ini kita betul-betul harus memperhatikan mungkin apa bisa terjadi kayak influenza yang kayak seperti COVID tapi lebih keras itu akan terulang. Ini bahayanya loh ya. Ya memang betul lah atau nanti bulan-bulan kapan lebih keras kan ada ya. Itu kita harus waspada. Ini sudah ada menandakan ini soalnya infeksi memukul ke paru-paru. Itu kan ya sama ya betul dah ya ini. Jadi kita kalau untuk kesehatan harus jaga betul-betul ekstra mungkin harus siap-siap apa ya kita ya mungkin masker mungkin ya. Oh, itu dari tidak segi perlu. kesehatan. Iya sudah akan terjadi ini ya mungkin dari moneter ya mungkin dari dunia punya ini juga ada satu mungkin ada revolusi besar-besaran yang umpamanya dulu yang paling di atas ada penggantinya. Ini ada cepat perubahannya itu dan lagi sudah yang dulu pasti ada pengganti yang bagus. Ini gitu. Sudah saat Ho Fong Ting ke Kuting Sin yang baru yang bagus. Yang sudah pasti umpamanya wah yang dulu dia paling nomor 1 tapi sekarang sudah ada penggantinya. Hati-hati ini bisa 180 derajat. Nah, nanti mempengaruhi efek domino ini besar. Kemana-mana ya efeknya. Betul. Ya hati-hatilah jangan salah ngambil keputusan. Ya, juga memang juga Dien Ho Dong Ren itu tidak boleh kalau yang pemimpin rasanya wah dia yang paling nomor 1 semua diktator semua harus ikut dia. Ini tahun ini justru tidak boleh. Kalau boleh itu sesamalah kita berdiri ya sama rata duduk ayo kita gandeng tangan menuju ya visi yang besar ini apa jangan soknya ini bahaya ya memang dan lagi api mengontra ini kalau kamu tidak berubah ini justru banyak yang marah dan lagi
zamannya sekarang AI semua. Perang juga mungkin sudah pakai high tech semua. Mungkin bagian pengusaha kalau yang banyak pegawainya mungkin juga harus sudah inovasi, harus mungkin pakai robot apa ya, mungkin ya ini ada penggantinya. Supaya kalau nggak gitu ketinggalan. Ya, memang ada terjadi ini kalau perang. Ya, kemungkinan loh ya. Soalnya panas. Ya ada api. Ini kemungkinan prediksinya bisa, betul enggak? Ya cuma perangnya mungkin sudah pakai AI ya Pak ya, betul enggak? Seperti itu. Dari aspek yang lain, So, ada lagi? Ya ini nanti ada pemimpin wanita yang naik. Ini kurang lebihnya itu. Ya, kalau usaha memang sekarang perubahannya cepat. Kalau yang AI apa itu nomor 1 pasti booming. Ya, maupun restoran, ya api unsurnya juga pasti booming. Ya, maupun mungkin segi agama itu juga termasuk api. Lagi semuanya lagi naik. Kalau secara rezeki, apakah kita bagus untuk buka usaha di tahun ini? So? Ya, tetap kita harus semangat. Tetap harus semangat ya. Kuncinya jangan semangat, betul enggak? Ya kan, semangat ya juga kerja, pokoknya yang benar. Ya pasti ada jalannya kan. Pasti ada jalannya. Iya. Ini ya. Ini apa yang sudah dikatakan oleh Su Ali ini pasti berhubungan juga dengan tantangannya anak muda atau mungkin kita melihat apakah kebudayaan Tionghoa semakin tahun apakah semakin tergores atau mungkin harus ada pendampingan khusus sebagai orang tua kepada anak-anaknya supaya tetap ya mengunggulkan atau menjunjung tinggi kebudayaan Tionghoa ini. Gimana Pak Ivan? Oke, ini satu topik yang sangat menarik. Kalau kita bersama-sama di sini, ini sebetulnya adalah talk show lintas generasi. Dan ini sudah menunjukkan bagaimana budaya Tionghoa itu sebetulnya sudah bisa turun-temurun dari generasi senior menuju generasi tengah dan juga generasi junior. Tetapi sebetulnya saya memaknai Imlek sendiri dalam budaya Tionghoa yang pernah saya baca. Di kala itu di Tiongkok sendiri pada saat Imlek itu kita membuka pintu untuk tetangga, untuk kerabat, untuk bisa hadir, untuk bisa makan bersama, untuk bisa mengucapkan selamat Hari Raya Imlek atau selamat Tahun Baru Imlek untuk kerabat-kerabat dan juga relasi-relasi kita. Sebetulnya kalau kita menyambut tahun kuda api yang cukup panas, ini sebetulnya kita memaknai sebagai inklusivitas. Inklusivitas artinya apa? Kita welcome untuk semua elemen tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang kita kenal atau tidak, tanpa memandang strata sosial, tapi kita harus bisa berbaur sebagai satu kesatuan yang mana kita menjunjung tinggi inklusivitas itu sendiri. Nah, kita sendiri sebagai anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Tionghoa, kita di Muda-Mudi BMTS, kita juga menjunjung tinggi kebersamaan itu. Nah, karena suasana ini sudah panas, kita tidak boleh menjadi semakin eksklusif yang justru mungkin akan memperuncing perbedaan itu. Tetapi kita harus bisa berbaur dengan yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa kita maknai dalam kehidupan masyarakat saat ini. Inklusivitas itu sangat penting. Begitu, Lausud. Udah nggak perlu khawatir ya, generasi ada penerusnya. Iya. Oke, pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdars, dari tadi kita sudah mengenal lebih dekat kebudayaan Tionghoa, meskipun yang kita bahas baru sedikit ya dari kebudayaan Tionghoa yang sangat luas sekali dan sangat mengunggulkan toleransi dan juga kedekatan keluarga, kedekatan bagaimana kita bisa merangkul sesama kita bahkan di luar keluarga, begitu ya, bagaimana kita bisa menutup pintu selebar-lebarnya dan mendekatkan yang jauh di sana. Oke, langsung saja
Kami silahkan dulu kepada Ko Ivan. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa atau mungkin keluarga yang sedang menonton sekarang. Oke. Silahkan. Untuk pemirsa TV 9 Nusantara, untuk teman-teman muda-mudi BMTS dan seluruh muda-mudi yang menonton acara ini, tentunya di tahun yang baru ini, kita terus menjaga perdamaian, kita terus menjaga toleransi antar elemen, dan juga semoga kita semua diberikan keberkahan yang luar biasa di tahun yang baru. 祝福大家，祝福所有的观众朋友，在新的马年里身体健康，万事如意. Dan tentunya ucapan untuk tahun Buddha ini paling menarik. 祝福大家马上有福，马上有财，马上有喜，马上有钱. Yang artinya pasti kita semua akan dapat keberuntungan, pasti kita semua akan dapat kesuksesan, Betul. pasti kita semua akan dapat keberkahan, dan pasti kita semua akan mendapatkan banyak rezeki. Begitu Kak Indah dan juga pemirsa Amin, sekalian. luar biasa. Berikutnya, Su Anuraga, mungkin juga ada pesan atau mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari kebudayaan Tionghoa ini. Silahkan. Su. Iya, oke, terima kasih kepada pemirsa TV 9 Nusantara ya. Nusantara. Di dalam memasuki tahun baru Imlek ini ada semangat yang mesti kita bawa. Ya, jadi ada 3 hal yang terkait dengan itu. Yang pertama, dengan akan datangnya tahun yang baru ini berarti akan ada kesempatan yang baru. Ya. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan pada kita untuk bisa melaksanakan tugas kita di tahun yang baru dengan lebih baik. Kemudian kita juga, bumi memberikan harapan kepada kita. Ya, sehingga apapun yang kita kerjakan nanti akan beroleh hasil yang baik pula. Ya. Tetapi semua itu tidak akan berarti tanpa perjuangan kita manusia sebagai manusia. Maka sebagai pelengkap semua itu tetap harus semangat ya, kerja keras untuk bisa meraih tadi kelebihan, Betul, keberkahan ya di dalam memasuki tahun yang baru. Itu. Luar biasa. Ini isinya doa semua ya. Amin. Oke, berikutnya Su Ali. Apa makna yang bisa kita petik dari kebudayaan Tionghoa, dan juga mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang? Oh Silahkan. gitu ya, singkat aja ya waktunya. Memang tahun kuda ya juga yang tadi bila ada kesulitan, betul lah, persaingan ketat ya. Tapi saya bagikan umpamanya ya, tetap kita itu harus bersatu ya, bergandeng tangan ya, menuju satu visi yang mana ya, betul lah, ada kata-kata Icing itu Jiu Dong Chun I. Kalau ada perselisihan kita sampingkan, kita visi yang besar mana, kita gandeng tangan menuju yang sukses itu ya. Oke. Ya mungkin untuk Manien ya, Manien Chou Hao Yin ya, Cayen Kun Kun Lai ya, Daja Senti Jian Kang ya, Wan Si Ru I. Oke, luar biasa. Artinya, ini mungkin nggak semua pemirsa Ya. paham Oh, bahasa gitu ya? Mandarin ya. Oh iya, tahun kuda jalan hoki, nasibnya jalan baik ya, betul lah. Oke. Uangnya itu mengalir terus ya, masuk amin. terus. Iya, masuk terus ya, transferan. Segala halnya semua itu pokoknya lancar ya, kayak usahanya juga lancar. Usahanya lancar. Iya, udah kesehatan juga oke ya. Oke, semuanya oke. Semuanya Aman. oke, ya. Terakhir, Kok Ivan. Ko Ivan. Kata-kata untuk Eh, Imlek tahun Imlek. ini, kata-kata hari ini. Boleh? Kata-kata hari Iya. ini. Masa Kok Ivan nggak bisa kasih? Sedikit, Kok Ivan, ayo. Oke, tadi sudah ya sebetulnya ya. Iya. Sedikit lagi, sedikit lagi. 就马年行大运，一切顺利。马年行大运 artinya kita semua mendapatkan keberuntungan, Iya. kesuksesan di tahun yang baru. Iman. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Cece, Sali, Saudara Raga, Kak Ivan. Terima kasih sudah mampir ke studio TV 9 Nusantara. Tuh kan pemirsa, satu episode tuh rasanya kurang sekali kalau kita untuk mengenal lebih dekat kebudayaan Tionghoa. Tapi apa yang bisa kita dapatkan hari ini adalah bagaimana umat Tionghoa itu menghargai perbedaan dan juga menjunjung tinggi toleransi, bagaimana kekeluargaan, dan juga tadi yang saya salut sekali,
Tadi langsung dijawab oleh Ko Ivan, bisa dilihat di sini ada lintas generasi. Mulai dari yang paling senior, kita nggak bilang tua ya, kita bilang yang paling senior ya, sampai ke yang paling muda juga ada. Itu menandakan bahwa kesiapan regenerasi di umat Tionghoa ini sudah sangat top sekali, luar biasa. Tentunya terima kasih Jamaah Kopdar sudah menyaksikan spesial episode mengenal lebih dekat kebudayaan Tionghoa. Terakhir dari saya, Sinyen Kwaila, Kongsi Facai. Selamat tahun baru, semoga kita bisa makin sukses dan makmur sejahtera. Sekali lagi terima kasih. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.